Pace bene, saya mau cerita dari temanku, mau ku teruskan. Temanku ini seorang pastor, dia orang Romania. Nah, kami tadi bercerita tentang gereja Katolik, Greko-Katolik namanya. Apakah dia gereja Katolik? Iya, tapi ritusnya persis sama dengan ritus gereja Ortodoks, ritus Bizantin. Jadi kalau ada yang berkata, oh ritus Ortodoks itu lebih hikmat, bahasanya, lagu-lagunya, acaranya itu lebih kusyuk daripada gereja Katolik. Argumen itu tidak begitu pas, ya, karena gereja Katolik juga merayakan perayaan yang persis sama dengan perayaan gereja Ortodoks. Itulah gereja Greko-Katolik yang ada di Rumania itu, dan gereja ritus Bizantin, Katolik Bizantin yang ada di wilayah-wilayah lain. Di Italia Selatan juga ada, di Yunani juga ada tentu, dan di daerah-daerah yang dominan mayoritas Ortodoks ada, Ukraina, Rusia ada juga. Nah, oke. Yang saya mau soroti adalah keributan di antara anggota agama ini, ya. Ada gereja Ortodoks yang 85% kurang lebih katanya ada di Rumania, mayoritas. Lalu Katolik itu ada sekitar 4%. Ritus Roma, ya, ritus Latin Barat ada 4%, dan di bawah 4% ada gereja Katolik ritus Bizantin yang ritusnya persis dengan gereja Ortodoks, tetapi mereka mau bersatu dengan gereja Katolik Roma, gitu ya. Persis. Nah, saya tanya, bagaimana hubungan antara Katolik Roma, ritus Latin, dengan Katolik Greko-Katolik? Oh, baik. Bahkan, kata pastor ini, saya merayakan Ekaristi itu bisa dalam 2 ritus. Ada izin yang saya peroleh, katanya. Saya punya kartu menyatakan biritualis. Bisa merayakan perayaan Ekaristi dalam 2 ritus. Dan biasanya diberi durasi 1 tahun, 2 tahun untuk diperbarui lagi. Lalu saya tanya, bagaimana hubungan antara Katolik Roma Latin ini dengan Ortodoks? Dulu itu banyak gesekan, ya, karena banyak orang Ortodoks yang pindah ke gereja Katolik, maka gereja Katolik ini kurang disukai. Bisa kita mengerti, ya, antara mayoritas, minoritas. Bagi kita, saya pikir itu bukan gambaran yang susah, karena kita mengalami itu di negara kita. Nah, pertanyaan yang lebih menarik adalah, kalau begitu bagaimana hubungan antara gereja Greko-Katolik dengan gereja Ortodoks yang notabene dalam catatan ritus mereka sama. Orang kalau hanya sekedar melihat pakaian, melihat gerejanya, melihat Ekaristinya, melihat perayaannya, orang tidak gampang tahu ini Ortodoks atau Greko-Katolik. Bagaimana hubungan mereka? Oh, mereka ini jauh lebih tegang hubungannya, karena banyak orang merasa bahwa Greko-Katolik ini mencuri warisan dari Ortodoks ini, warisan intelektualnya, ya, soal cara berpakaian, cara bernyanyi, merayakan iman, tata liturgi, dan macam-macam. Dari sini saya belajar, situasi kita kurang lebih sama, antara Katolik, Protestan, dan Islam. Antara Kristen dan Islam ada persoalan terjadi. Tapi kedalaman persoalan ini justru ada kita temukan juga antara Protestan dengan Katolik. Nah, itu dia. Nah, ini saya pikir satu gambaran perbandingan dan pelajaran, gitu, ya, bahwa ternyata ini di belahan bumi yang lain pun terjadi soal perbedaan pendapat. Oke, terjadi. Mungkin bila tidak terhindarkan, yang bisa kita indahkan adalah bagaimana eloknya kita lakukan pembagian pandangan itu, ya, bertukar pandangan itu supaya jangan terlalu harmful, terlalu berbahaya dengan kosakata yang kita pilih, dengan cara bertutur itulah tadi, ya, dengan referensi kita yang sempit. Malah tahu ada yang sempit,
bisa diperkaya. Bahwa akan terus ada perbedaan pandangan ini, saya pikir ini yang justru menghidupkan kita. Tetapi kalau perbedaan ini membawa permasalahan, membawa perselisihan, ada yang salah di situ ya. Ada yang salah di situ. Nah, oke. Lalu bagaimana ke depannya? Oh, ini satu pertanyaan lain. Bagaimana ke depannya? Sekali lagi, mungkin referensi bisa kita perkaya. Perbedaan ini perlu terus didiskusikan. Tapi tolonglah sekali lagi, kosakata yang menyakiti bisa dihindari. Itu terjadi kadang karena kurangnya referensi ya. Kita nggak tahu mau bilang apa lagi. Sementara aku harus membuat pembelaan, maka jalan pintasnya adalah menyerang orangnya atau memakai caci maki, sumpah serapah. Pelajaran saya pikir ya. Ciao.